Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di channel Putra Pasjam. Berbeda dengan video sebelumnya, yang mana saya menceritakan tentang sejarah dan asal-usul sebuah daerah. Namun, pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang satu kendaraan yang sangat klasik dan menarik untuk kita bahas, yaitu delman. Di Ciwidey, delman tak pernah mati dimakan zaman. Delman, saat kita mendengar kata itu, pikiran kita pasti langsung terbayang pada suatu kendaraan tradisional yang beroda 2 atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda untuk menjalankannya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman. Dia seorang litografer dan insinyur di masa Hindia Belanda. Orang Belanda sendiri menyebut kendaraan ini dengan nama dos a dos atau punggung pada punggung, yaitu sejenis kereta yang posisi duduk penumpangnya saling memunggungi. Istilah dos a dos ini kemudian oleh para penduduk pribumi disingkat lagi menjadi sado. Selain itu, variasi alat transportasi yang menggunakan kuda selain delman antara lain adalah kereta perang, kereta kencana, dan kereta kuda. Zaman dulu, sebelum kendaraan bermesin populer, delman sangat berperan dalam kehidupan manusia. Karena delmanlah yang membantu masyarakat untuk bepergian. Selain bepergian, delman juga dipergunakan untuk mengangkut barang dan hal lain yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dari delman tersebut. Dan keberadaan delman pada masa itu sangat membantu masyarakat. Namun, apakah pada zaman seperti ini yang segala halnya sudah menggunakan mesin dan komputer, bahkan banyak kendaraan yang lebih canggih yang beroda 2, 3, 4 bahkan lebih yang bisa digunakan dan lebih efisien untuk membantu pekerjaan manusia? Dalam kondisi tersebut, apakah delman masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Syukurnya, masyarakat Indonesia tidak terbutakan oleh zaman yang semakin canggih dan modern ini. Mereka masih tetap menjaga dan sebisa mungkin melestarikan budaya-budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Dari kesenian-kesenian tradisional, penganan-penganan tradisional, dan bahkan delman yang menjadi alat transportasi tradisional Indonesia. Meskipun sebagian kesenian Indonesia sempat diklaim oleh negara lain karena kelalaian masyarakat Indonesia yang tidak terlalu memperhatikan salah satu budayanya. Namun, setelah kejadian itu, masyarakat Indonesia lebih memperhatikan, menjaga, dan melestarikan budaya yang menjadi kekayaan negara Indonesia. Seperti halnya para kusir delman yang sampai saat ini masih menjaga dan melestarikan kendaraan tradisional delman dengan bekerja sebagai penarik delman di daerah Ciwidey yang menjadi profesi turun-temurun. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti. Meskipun zaman sudah modern seperti ini dan banyak kendaraan umum bermotor seperti ojek, angkot, dan kendaraan lainnya seperti bus yang menjadi saingan berat bagi para kusir delman. Mereka menuturkan bahwa mereka sudah betah, cocok, dan nyaman dalam menjalani profesinya sebagai penarik delman. Meskipun upahnya tidak terlalu besar, bahkan bisa dibilang kurang. Untuk saat ini, biasanya para kusir delman mulai beroperasi pada pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore.
Itu pun dengan penghasilan yang tidak tentu. Untuk ongkos Rp4.000 per orangnya untuk sekali jalan dari tempat biasa mangkal sampai terminal Ciberem. Namun, jika penumpang meminta diantar ke tempat lain, biasanya mematok ongkos antara Rp5.000 sampai Rp7.000 per orangnya. Seharinya, mereka bisa mengantongi uang Rp50.000 dan paling kecil sekitar Rp30.000. Itu juga belum dipotong oleh biaya pangan kudanya yang bisa mencapai Rp30.000. Lalu tergantung kita, apakah penghasilan tersebut bisa dibilang besar atau kecil. Namun, kita harus tetap bersyukur dengan penghasilan tersebut. Tidak sedikit para kusir delman yang meninggalkan profesi sebagai penarik delman dan beralih ke profesi lain seperti tani, buruh, dan tidak sedikit pula yang beralih menjadi tukang ojek dan penarik angkot karena mereka merasa pekerjaan barunya itu bisa memberikan nafkah yang lebih besar untuk keluarga mereka. Meskipun demikian, ada sejumlah orang yang menggantikan dan terjun di dunia menarik delman dan menggantikannya meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena pasalnya, orang zaman sekarang lebih memilih pekerjaan lain seperti buruh, penjahit, atau kuli bangunan dibandingkan bekerja sebagai penarik delman dengan alasan gengsi dan lain-lain. Dan itu sangat disayangkan sekali. Namun, dengan kesadaran masyarakat dan kreativitas masyarakat, sekarang delman bukan hanya menjadi alat transportasi saja, karena sekarang sudah banyak orang di daerah yang tersebar menjadikan delman sebagai objek wisata untuk anak-anak, seperti halnya di Soreang, yaitu di Jalan Gading Tutuka. Wisata ini menyediakan kuda tunggang dan delman yang bisa disewa untuk memutari daerah sekitar tersebut. Delman merupakan salah satu dari kekayaan budaya Indonesia. Karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya seperti ini hilang ditelan masa atau diklaim oleh negara lain karena kita tidak menjaganya dengan baik. Dengan cara yang sederhana dan sedikit kreativitas kita, segala sesuatu bisa menjadi sumber penghasilan. Selain menjaga kebudayaan, kita juga bisa meraih untung rupiah dari hal tersebut. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Karena kepribadian manusia bisa dilihat dari budayanya. Jika ada yang kurang atau salah, atau kalian punya informasi tentang delman, silahkan kalian tuangkan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan kalian tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, dan juga subscribe. Semoga video yang saya suguhkan bisa membantu kalian dan menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.